Tolong, sisa makanannya saja, Nak. Wajah itu, bagaimana mungkin? Siapa dia? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, di tengah kota yang padat, seorang wanita muda pekerja keras sedang menikmati makan siangnya di sebuah restoran outdoor. Namun tiba-tiba, muncul seorang pengemis lusuh meminta sisa makanan. Orang-orang menatap jijik, pelayan hendak mengusir. Tapi wanita itu mendadak menangis. Karena wajah pengemis itu begitu familiar. Wajah yang sama dengan foto ayah kandungnya yang hilang 20 tahun lalu. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kota siang itu terasa begitu padat, seakan semua orang berpacu dengan waktu. Jalanan dipenuhi deru kendaraan, mobil dan motor saling mendahului, suara klakson bersahutan, dan hawa panas dari aspal naik menusuk hidung. Pedagang kaki lima berjejer di trotoar. Ada yang menawarkan minuman dingin, ada yang berteriak menjual gorengan. Bangunan tinggi berlapis kaca menjulang, memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan mata. Di sela hiruk-pikuk itu, seorang wanita muda bernama Nadia berjalan cepat dengan langkah mantap. Usianya baru 27 tahun. Tubuhnya ramping namun kuat di tempat kerja keras. Sejak pagi ia sudah berada di lokasi proyek, memeriksa cetakan cor beton, menegur mandor yang lalai, dan menerima puluhan panggilan telepon dari rekan bisnis. Kemeja putihnya kini penuh bercak debu, sementara sepatunya sedikit kotor terkena sisa pasir. Meski begitu, sorot matanya tajam, menggambarkan sosok perempuan pekerja keras yang berjuang sendirian demi membuktikan dirinya di dunia konstruksi. Setelah rapat singkat dengan klien, Nadia memutuskan berhenti sejenak. Perutnya yang sejak pagi hanya terisi kopi mulai perih menagih makan siang. Ia berjalan ke sebuah restoran outdoor yang terletak di tepi jalan besar. Restoran itu cukup populer. Meja dan kursinya tertata rapi di bawah payung-payung besar berwarna krem. Tanaman rambat menjuntai di pagar besi, menambah kesan sejuk meski cuaca panas. Nadia memilih meja di pojok yang agak tenang, meletakkan tas kerjanya, lalu memesan makanan. Nasi hangat, ayam panggang bumbu kecap, tumis sayur, sama jus jeruk dingin, katanya singkat pada pelayan. Begitu pelayan pergi, ia menarik napas panjang, menengadah sebentar ke langit biru yang nyaris tanpa awan. Ponselnya ia taruh di meja dengan layar menghadap ke bawah. Hari itu ia ingin, meski sebentar, terbebas dari suara panggilan dan notifikasi. Tak lama, makanan datang. Uap nasi masih mengepul. Aroma ayam panggang yang manis gurih menyeruak, berpadu dengan segarnya tumis sayuran. Jus jeruk dingin terlihat berembun di sisi gelas, menggoda kerongkongan yang kering. Nadia menyendok nasi perlahan, mencoba menikmati detik-detik tenang yang jarang ia dapatkan. 2 suapan pertama membuat tubuhnya lebih rileks. Namun baru saja ia hendak melanjutkan, sebuah suara serak mengusik dari samping. Suara itu lirih, tapi cukup jelas. Minta, sisa makanan, Bu. Minta, sisa makanan, Pak. Nadia berhenti mengunyah. Suara itu terdengar seperti datang dari tenggorokan yang lama tidak merasakan air. Awalnya ia mengabaikan, mengira suara itu hanya sekadar bisikan samar. Namun suara itu muncul lagi, sedikit lebih dekat. Minta, sisa makanan, Nak. Perlahan, Nadia menoleh. Dunia seolah berhenti berputar. Seorang pria tua berdiri di sana. Bajunya compang-camping, penuh lubang di sana-sini. Rambutnya sebahu, awut-awutan, seperti tidak pernah disentuh sisir. Tangannya hitam berdebu, wajahnya kotor penuh kerut. Sorot matanya sayu, tapi di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang aneh. Pria itu menadahkan tangan,
berharap sedikit belas kasih. Nadia tercekat. Ingin sekali ia marah karena merasa diganggu saat makan. Tapi tubuhnya membeku. Ada sesuatu dari wajah itu yang membuatnya tak bisa berpaling. Ada garis rahang yang terasa familiar. Ada luka kecil di telinga kiri yang ia kenal. Ada bayangan samar di bawah mata yang pernah ia lihat di foto lama. Beberapa detik, Nadia hanya diam menatap. Dadanya bergetar. Ingatannya melayang ke masa kecil. Saat usianya 7 tahun. Ia teringat pada foto kusam yang selalu dipajang di dinding rumah mereka sebelum ibunya meninggal 5 tahun lalu. Foto seorang pria muda berseragam, berdiri dengan senyum hangat di depan rumah lama mereka. Itu adalah foto ayah kandungnya. Sosok yang hilang 20 tahun lalu ketika bertugas. Sejak saat itu, Nadia tidak pernah lagi melihat wajahnya. Air mata tiba-tiba jatuh tanpa bisa ditahan. Ia cepat-cepat menunduk, mencoba menyembunyikannya. Tangannya gemetar ketika ia meletakkan sendok. Perutnya yang tadi lapar kini serasa hilang selera. Dunia di sekitarnya mendadak kabur. Suara musik restoran meredup. Tawa orang-orang menghilang. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar keras. Pelayan restoran mendekat dengan wajah tidak sabar. "Pak, tolong jangan ganggu tamu. Silakan keluar. Ini mengganggu orang lain." Pelayan itu hendak menarik tangan si pengemis. Orang-orang di meja sekitar ikut melirik dengan wajah jijik. Ada yang menggeleng, ada yang menutup hidung, ada yang berbisik sinis. Namun tiba-tiba, Nadia berdiri. Kursinya bergeser keras, membuat semua orang menoleh. "Tunggu!" Suaranya bergetar, tapi tegas. Pelayan itu terdiam, bingung menatapnya. Nadia melangkah cepat menghadang. "Jangan usir dia. Saya pesan makanan lagi. Tolong bawakan 1 porsi yang sama, dan 1 gelas air hangat." Pelayan itu tercengang. Beberapa pelanggan berbisik-bisik. Sebagian menatap dengan tatapan sinis. Tapi Nadia tidak peduli. Matanya masih berkaca-kaca. Dadanya sesak. Ia tahu, hatinya tidak bisa berbohong. Wajah pengemis itu terlalu mirip dengan foto yang sudah bertahun-tahun tersimpan di laci lemari. Foto ayah kandungnya yang hilang. Pelayan akhirnya pergi untuk memesan makanan baru. Nadia menarik kursi kosong di depannya. "Silakan duduk," katanya pelan. Pengemis itu ragu, menatap kursi seakan takut merusaknya. Lalu perlahan ia duduk, membungkuk, menundukkan kepala. Orang-orang di sekeliling makin ramai berbisik. Ada yang menatap jijik, ada yang merekam dengan ponsel, tapi Nadia sama sekali tidak peduli. Tak lama, pelayan datang membawa piring baru. Nasi hangat, ayam panggang, sayur tumis, dan segelas air hangat. Pengemis itu menatap bingung, lalu melihat ke wajah Nadia. Dengan isyarat lembut, Nadia menyuruhnya makan. Tangan pengemis itu bergetar ketika menyendok nasi, menyuapkannya perlahan ke mulut. Air hangat diteguk pelan, seolah sudah bertahun-tahun tenggorokannya tak merasakan hal sesederhana itu. Nadia terus menatapnya. Air matanya jatuh lagi, kali ini tanpa ia sembunyikan. Suapan demi suapan yang dilakukan pengemis itu membuat hatinya semakin yakin. Setiap kerutan wajah, setiap garis samar, setiap luka kecil yang melekat di wajah itu, semuanya sama persis dengan foto ayahnya. Di antara keramaian restoran, dunia seakan berhenti berputar. Nadia hanya melihat satu hal, kemungkinan besar, orang yang duduk di depannya sekarang, yang sedang makan nasi hangat dengan lahap, adalah ayah kandungnya yang hilang 20 tahun lalu. Langkah kaki pengemis itu pelan, beriringan dengan langkah Nadia keluar dari restoran. Jalanan kota yang padat masih sama bisingnya, klakson bersahutan, orang berlalu lalang, dan suara pedagang kaki lima bersaing dengan deru kendaraan. Namun bagi Nadia, semua suara itu seperti jauh. Yang ia dengar hanya degup jantungnya sendiri, kencang dan tak beraturan. Tangannya gemetar saat meraih tas, sementara pikirannya berlari ke masa lalu. 20 tahun, sebuah masa yang panjang. Masih terekam jelas bagaimana ia menangis malam demi malam, menunggu pintu rumah diketuk ayahnya. Masih terasa tatapan mata ibunya yang berusaha tegar setiap kali Nadia bertanya, "Ibu, kapan ayah pulang?" Jawabannya selalu sama,
Doakan saja, nak. Dan doa itu terus ia bisikan hingga ibunya meninggal. Kini, di tengah hiruk-pikuk kota, doa itu seakan dijawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sosok lelaki lusuh di sampingnya membuat setiap kenangan berloncatan ke permukaan. Nadia menggenggam erat dompetnya. Dalam dompet itu masih tersimpan foto lama pemberian ibunya. Foto yang sudah kusam, pinggirannya sobek, warnanya pudar dimakan waktu. Seorang lelaki muda berseragam berdiri tegap dengan senyum tipis. Lesung pipinya samar, telinganya ada bekas luka kecil, matanya teduh namun tegas. Nadia melirik pria di sampingnya. Rambutnya berantakan, wajahnya kotor, namun garis-garis itu tak bisa berbohong. Hidung itu sama, bibir itu sama, bahkan luka kecil di telinga kiri juga ada. Perasaan Nadia bergolak. Antara rindu, takut salah, dan harapan yang hampir membuatnya sesak. Mereka sampai di sebuah halte kosong. Nadia berhenti, menoleh, menatap pria itu lama-lama. Pengemis itu menunduk, seperti merasa tak pantas menatap balik. "Pak, ikut saya sebentar," ucap Nadia pelan, hampir berbisik. Pria itu hanya mengangguk, seolah sudah terbiasa mengikuti arah siapapun yang memberinya makan. Tak lama, sebuah taksi berhenti. Nadia membuka pintu, lalu menyilakan pria itu masuk. Supir taksi melirik lewat kaca spion. Wajahnya penuh tanya. "Kemana, Mbak?" tanyanya. "Ke rumah saya," jawab Nadia singkat. Lalu menyebut alamat apartemennya. Sepanjang perjalanan, Nadia tak berhenti menatap wajah di sampingnya. Ada rasa ingin segera membuka dompet, menunjukkan foto itu, lalu menanyakan, "Apakah benar ini engkau, Ayah?" Namun ia menahan diri. Hatinya berkata, belum waktunya. Ia takut jika pertanyaan itu justru menambah bingung orang yang mungkin sudah kehilangan banyak ingatan. Taksi melaju melewati deretan gedung-gedung tinggi. Lampu-lampu toko mulai menyala meski sore belum habis. Suara musik jalanan terdengar samar dari kejauhan. Di dalam taksi, hening. Nadia menggenggam erat dompetnya di pangkuan. Matanya berkaca-kaca, sementara pria di sampingnya sesekali menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Akhirnya, taksi berhenti di depan sebuah apartemen sederhana. Nadia membayar ongkos, lalu menggandeng pria itu masuk. Beberapa orang di lobi melirik. Ada yang berbisik-bisik, namun Nadia tak peduli. Hatinya hanya fokus pada satu hal, mencari kebenaran. Di dalam unit apartemennya, Nadia mempersilakan pria itu duduk di sofa. Ia sendiri masuk ke kamar, membuka laci meja kecil di sudut, dan mengeluarkan amplop coklat yang sudah kusam. Tangannya bergetar saat menarik isi amplop. Foto lama itu kini ada di tangannya. Foto yang selalu ia tatap saat rindu. Foto yang dulu membuatnya menangis karena merasa ditinggalkan. Dengan langkah pelan, ia keluar dari kamar. Ia berdiri di depan pria itu, lalu duduk perlahan. Nafasnya terasa berat, bibirnya bergetar. Perlahan, ia ulurkan foto itu. "Pak, lihat ini." Pria itu mengangkat kepalanya, menatap foto dengan mata sayu. Lama ia memandangi gambar yang pudar itu. Bibirnya terbuka, namun tak ada suara keluar. Matanya berkedip pelan, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin keluar namun terhalang kabut tebal. Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya menjerit ingin berteriak, "Ini ayah! Ini engkau!" Tapi ia hanya bisa menggenggam foto itu lebih erat, menunggu reaksi. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Pengemis itu akhirnya menghela napas panjang, lalu menatap Nadia. Ia mengangguk kecil, tapi ekspresinya ragu. Seolah ada rasa yang ia kenali, tapi pikirannya menolak untuk percaya. Air mata Nadia jatuh lagi. Ia menutup wajah dengan tangan, tubuhnya bergetar. Ingin sekali ia memeluk pria itu, tapi ia takut jika ternyata semua ini hanya ilusi. Namun hatinya terlalu kuat berkata, wajah ini, garis ini, tatapan ini, tak mungkin salah. Di balik rasa ragu, ada secercah keyakinan yang tumbuh. Malam itu, Nadia bertekad untuk mencari jawaban. Jika perlu, ia akan melakukan tes DNA.
Ia ingin membuktikan bahwa doa seorang anak kecil 20 tahun lalu tidak sia-sia. Bahwa lelaki yang kini duduk lusuh di sofa apartemennya adalah benar ayah kandungnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia berdoa lagi dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, jika ini benar ayahku, jangan biarkan aku kehilangannya sekali lagi. Malam merambat pelan di kota yang tak pernah tidur. Lampu jalan menyala satu persatu, suara kendaraan masih mendominasi udara, dan dari kejauhan terdengar klakson bus kota yang panjang. Di dalam apartemen sederhana milik Nadia, suasana hening begitu kental. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak perlahan, seakan menandai detik-detik penuh ketegangan. Pria lusuh itu masih duduk di sofa ruang tamu, membungkuk, dengan kedua tangannya yang kotor saling bertaut di pangkuan. Di meja depan, foto lama yang tadi diberikan Nadia tergeletak. Sorot matanya terus berpindah antara foto itu dan wajah Nadia. Ada sesuatu yang bergerak di balik raut wajahnya, seakan ingatan jauh mencoba mengetuk pintu, namun terkunci rapat. Nadia berdiri tak jauh dari sana, tubuhnya tegak namun bergetar. Air matanya sudah berulang kali ia seka dengan punggung tangan. Jiwanya dilanda pertarungan hebat antara harapan dan ketakutan. Harapan bahwa pria ini memang ayah kandungnya, dan ketakutan jika ternyata semua hanya kebetulan wajah. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat, lalu duduk di samping pria itu. Aroma jalanan, keringat, dan debu menyeruak dari tubuhnya. Tapi Nadia sama sekali tak terganggu. "Pak," suaranya lirih, hampir bergetar. Aku pernah melihat wajah ini. Wajah ayahku. 20 tahun lalu, sebelum beliau hilang. Dan sekarang, aku melihatnya lagi di depan mataku." Pria itu mengangkat kepala perlahan. Tatapannya kosong, lalu turun lagi ke foto di meja. Jemarinya yang kurus terulur ragu, menyentuh permukaan foto dengan hati-hati. Ia mengusap bagian yang paling pudar, tepat di wajah pria muda berseragam. Sebuah helaan napas panjang keluar dari bibirnya. "Seperti, aku pernah tahu," katanya dengan suara parau. Nadia menahan napas. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuat hatinya tergetar. Ada secercah cahaya di balik kabut ingatan pria ini. Nadia menunduk, menutup wajahnya sejenak, lalu menatap lagi dengan mata berkaca-kaca. "Kalau benar engkau ayahku, kenapa baru sekarang? 20 tahun, aku menunggu." Suaranya patah, lalu ia menunduk, bahunya terguncang. Pria itu terdiam, seolah mencari jawaban di kepalanya sendiri. Namun yang ia temukan hanya kekosongan. Ia memejamkan mata, berusaha keras menggali sesuatu dari masa lalu. Sekilas, bayangan seorang anak kecil berlari di halaman rumah melintas di pikirannya. Ada suara tawa kecil, ada panggilan, "Ayah," yang samar. Tapi begitu ia mencoba memegang bayangan itu, semuanya hilang lagi, meninggalkan kehampaan. Nadia bangkit, berjalan ke dapur, lalu kembali membawa segelas susu hangat. Ia meletakkannya di meja, tepat di depan pria itu. "Minumlah dulu, Pak. Mungkin engkau lelah." Pria itu mengangguk, lalu meraih gelas dengan kedua tangan yang bergetar. Seteguk pertama membuat wajahnya sedikit lebih tenang. Sambil menatapnya, Nadia teringat lagi pada masa kecilnya. Malam-malam ketika ia merengek minta ditemani tidur, dan ibunya hanya bisa berkata, "Kalau ayahmu pulang, pasti dia yang menidurkanmu." Kenangan itu membuat hatinya semakin sakit. Ia mendekat, lalu duduk lagi di samping pria itu. "Besok, aku akan bawa engkau ke dokter. Dan aku juga akan lakukan tes DNA. Aku ingin memastikan. Aku butuh kepastian, Pak." Pria itu menoleh, menatap Nadia dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Meski pikirannya masih berantakan, ada sesuatu yang ia rasakan. Sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Seolah jiwanya mengenali wanita muda ini, meski otaknya menolak untuk mengingat. Ia mengangguk pelan. "Baik." Suaranya nyaris tak terdengar. Malam semakin larut. Nadia menyiapkan kamar tamu, mengambilkan baju lama miliknya yang bersih, dan meletakkannya di ranjang. Ia tahu, pria ini butuh mandi,
butuh tidur di tempat layak, bukan di jalanan. Tapi yang lebih dari itu, pria ini butuh diperlakukan sebagai manusia, bukan sekadar pengemis. Sebelum tidur, Nadia berdiri di ambang pintu kamar tamu. Ia menatap pria itu yang sudah berbaring, meski masih mengenakan pakaian lusuhnya. Nafasnya teratur, matanya terpejam. Dalam keheningan itu, Nadia berbisik lirih. Ya Allah, jika benar ini ayahku, jangan biarkan aku kehilangan dia untuk kedua kalinya. Air mata jatuh lagi. Ia memejamkan mata, lalu kembali ke kamarnya. Namun malam itu, tidur tak benar-benar datang. Pikirannya terus bergulat dengan tanda tanya besar. Apakah benar pria itu ayah kandungnya? Atau hanya kemiripan wajah yang kebetulan? Dan jika benar, apa yang sebenarnya terjadi selama 20 tahun ini? Di luar jendela, lampu-lampu kota masih berkelip. Dunia terus berlari, tapi bagi Nadia, waktu seakan berhenti di satu titik. Wajah seorang pengemis yang bisa jadi adalah sosok paling penting dalam hidupnya. Pagi menyapa kota dengan riuh yang tak pernah padam. Jalanan sudah penuh sejak matahari baru saja naik. Deru mesin dan teriakan pedagang menyatu dalam harmoni yang bising. Dari balik jendela apartemennya, Nadia berdiri dengan tatapan kosong, memegang cangkir kopi yang sudah mendingin. Malam tadi ia hampir tak tidur. Pikirannya terus berputar, menimbang dan menebak-nebak. Apakah pria yang kini tidur di kamar tamu benar-benar ayah kandungnya atau hanya kebetulan wajah yang membuatnya salah sangka? Ia menoleh ke arah kamar tamu. Pintu sedikit terbuka. Dari celah itu terlihat pria lusuh itu sudah duduk di tepi ranjang, memegang baju bersih yang semalam disiapkan Nadia. Rambutnya awut-awutan, wajahnya masih penuh debu, tapi sorot matanya berbeda. Ada rasa canggung, seolah ia tak pernah lagi berada di ruang yang begitu layak. Nadia mengetuk pelan pintu, lalu masuk. Pak, ayo mandi dulu. Saya sudah siapkan air hangat di kamar mandi. Suaranya lembut, menahan gemuruh perasaan yang bercampur di dada. Pria itu menoleh, mengangguk perlahan. Dengan langkah pelan ia masuk ke kamar mandi. Tak lama kemudian terdengar suara air yang mengalir. Suara yang mungkin sudah lama tak ia dengar dalam hidupnya. Sementara itu, Nadia menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng, telur dadar, dan segelas teh hangat. Tangannya sibuk di dapur, tapi pikirannya melayang pada rencana hari ini. Ia sudah membuat janji dengan sebuah klinik yang bisa melakukan tes DNA. Hatinya penuh degup antara takut dan berharap. Tak lama, pria itu keluar dari kamar mandi dengan baju bersih yang agak longgar di tubuhnya. Rambutnya yang sebahu kini basah. Wajahnya terlihat lebih segar meski garis lelah masih jelas. Nadia menatapnya lama-lama. Sungguh, semakin ia bersih, semakin mirip dengan foto yang ada di dompetnya. Mereka duduk berdua di meja makan. Pria itu menyuap nasi goreng perlahan, seakan takut makanan itu akan hilang bila ia terburu-buru. Sesekali ia menoleh ke Nadia. Matanya ragu tapi hangat. Terima kasih. Suaranya parau. Nadia hanya tersenyum kecil, tapi matanya kembali berkaca-kaca. Pak, setelah ini kita ke dokter, ya? Ada hal penting yang harus kita lakukan. Pria itu mengangguk tanpa banyak bertanya. Seakan hatinya percaya saja pada wanita muda yang memberinya makan dan tempat tidur. Ada getaran samar di matanya setiap kali melihat Nadia, meski pikirannya belum mampu merangkai siapa sebenarnya wanita itu baginya. Beberapa jam kemudian, mereka sudah berada di klinik. Lorongnya bersih, bau obat menyeruak. Nadia menggenggam erat dompet di tangannya, sementara pria itu duduk di sampingnya, tampak gelisah dengan tatapan orang-orang yang melintas. Beberapa pasien menatapnya dengan heran, tapi Nadia tidak peduli. Petugas klinik memanggil nama Nadia. Mereka masuk ke ruang periksa. Dokter yang ramah menyambut, menanyakan tujuan kedatangan. Dengan suara bergetar, Nadia menjelaskan keinginannya untuk melakukan tes DNA antara dirinya dan pria di sampingnya. Dokter mengangguk, lalu segera menyiapkan prosedur. Jarum kecil menusuk lengan Nadia. Diambil sedikit sampel darah. Begitu juga pada pria itu. Meski tangannya bergetar ketika jarum menembus kulit. Nadia menggenggam tangannya, memberi kekuatan.
Tidak apa-apa, Pak. Ini hanya sebentar. Pria itu menoleh, menatap Nadia lama-lama, seakan ingin memahami kenapa wanita ini begitu peduli padanya. Selesai pengambilan sampel, dokter menjelaskan bahwa hasil akan keluar beberapa hari ke depan. Waktu yang terasa seperti berabad-abad bagi Nadia. Ia hanya mengangguk, lalu membawa pria itu keluar dari ruang periksa. Di parkiran klinik, Nadia berdiri memandangi langit. Matahari terasa menyengat, namun pikirannya lebih panas lagi oleh kegelisahan. Ia ingin segera tahu kebenaran. Ingin memastikan apakah pria ini benar ayah kandungnya yang hilang 20 tahun lalu. Namun sebelum itu, ada hal lain yang ia ingin lakukan. Sesuatu yang lebih sederhana, tapi penting. Ia ingin mengembalikan martabat pria ini. Pak, ayo kita mampir ke salon, katanya pelan. Pria itu terkejut, tapi Nadia hanya tersenyum. Rambutmu sudah terlalu panjang. Kita rapikan, ya. Tak lama kemudian, mereka sudah duduk di kursi sebuah salon kecil. Para pegawai salon sempat melirik dengan tatapan heran ketika Nadia membawa pria lusuh itu masuk. Tapi Nadia menatap mereka tajam, hingga tak ada satupun yang berani berkomentar. Rambut pria itu dipangkas perlahan, helai demi helai jatuh ke lantai. Wajahnya mulai tampak jelas. Garis-garis tegas di rahang mulai terlihat. Nadia duduk di kursi seberang, menatap setiap perubahan dengan mata berkaca-kaca. Setiap helai rambut yang jatuh seolah menyingkap sedikit demi sedikit misteri yang selama ini terkubur. Dan ketika potongan terakhir selesai, Nadia menahan napas. Wajah itu, wajah yang sama dengan foto lama di dompetnya. Tak salah lagi. Tapi meski wajah itu semakin jelas, ingatan pria itu tetap kabur. Ia menatap cermin dengan tatapan kosong, lalu menyentuh wajahnya sendiri seolah bertanya siapa dirinya. Nadia yang melihatnya semakin yakin bahwa jawabannya ada pada hasil tes DNA yang kini sedang diproses. Hari itu, Nadia pulang bersama pria itu dengan hati yang lebih berat. Misteri masa lalu semakin jelas, tapi kepastian masih terkunci di balik hasil tes. Dan malam itu, saat pria itu tertidur di kamar tamu, Nadia duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka dompetnya, menatap foto lama itu sekali lagi, lalu memegangnya erat. Pak, jika benar engkau ayahku, aku janji tak akan pernah melepaskanmu lagi. Air matanya jatuh, menodai permukaan foto yang sudah kusam. Hari-hari setelah pengambilan sampel DNA terasa sangat panjang bagi Nadia. Ia tetap berangkat ke proyek, tetap memeriksa pekerjaan mandor, tetap rapat dengan para klien, namun pikirannya tak pernah benar-benar fokus. Setiap kali ia menatap ponselnya, ada rasa cemas yang menghantui. Kapan hasil itu keluar? Bagaimana jika semua harapannya selama ini hanya fata morgana? Pria lusuh yang kini tinggal bersamanya masih banyak diam. Ia sudah lebih rapi setelah potong rambut dan mandi, namun wajahnya tetap menyimpan kekosongan. Ia sering duduk berlama-lama di balkon apartemen, menatap jalanan di bawah seakan mencari sesuatu yang hilang. Sesekali ia bertanya singkat, "Sekarang hari apa?" Atau, "Kita sedang di mana?" Dan Nadia menjawab dengan sabar. Suatu sore, Nadia pulang lebih awal dari lokasi proyek. Ia membawa 2 kantong plastik berisi belanjaan. Saat membuka pintu apartemen, ia mendapati pria itu duduk di sofa, memegang foto lama yang semalam ia tinggalkan di meja. Wajahnya penuh tanda tanya. Jari-jarinya menelusuri foto itu berulang-ulang. "Pak." Suara Nadia lirih. Ia mendekat, meletakkan belanjaan, lalu duduk di sampingnya. "Itu memang foto ayahku. Foto yang ibu simpan sampai akhir hayatnya." Pria itu menoleh, menatap Nadia lama-lama. Ada air bening yang menggantung di sudut matanya. Seperti, "Aku mengenal anak kecil di dalam pikiranku." Tapi wajahnya kabur. Katanya pelan, suaranya serak. Nadia menahan napas. Hatinya seakan diremas. Apakah itu potongan memori yang mulai kembali? Malam itu, Nadia menyiapkan makan malam sederhana, sup ayam hangat dan nasi putih. Ia duduk berdua bersama pria itu. Di tengah hening, ia mencoba bercerita tentang masa kecilnya. Tentang bagaimana ia suka bermain kelereng di halaman rumah.
tentang bagaimana ia dulu menunggu ayahnya pulang dari tugas. Kata-kata itu ia ucapkan dengan suara pelan, lebih mirip doa daripada cerita. Pria itu mendengarkan dengan tenang, sesekali menatap Nadia, sesekali menunduk dalam. Tak ada komentar panjang, hanya helaan napas dalam setiap jeda cerita. Namun Nadia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam hati pria itu. Beberapa hari berlalu, hingga akhirnya ponsel Nadia berdering. Sebuah pesan singkat masuk dari klinik. Hasil tes DNA sudah keluar, silakan datang untuk pengambilan. Jantung Nadia berdegup kencang. Ia membaca pesan itu berulang-ulang, seakan tak percaya. Hari yang dinantikan tiba. Nadia dan pria itu datang ke klinik. Di ruang tunggu, suasana tegang tak bisa ia sembunyikan. Ia menggenggam erat tangan pria itu. Sesuatu yang selama ini hanya ia lakukan pada dirinya sendiri ketika takut. Pria itu menoleh, seakan heran dengan ketegangan yang melingkupi Nadia. Namun entah mengapa, genggaman itu membuatnya merasa lebih tenang. Saudari Nadia. Suara petugas memanggil. Mereka masuk ke ruang konsultasi. Dokter duduk dengan map tebal di tangannya. Nadia duduk tegak. Napasnya tercekat. Pria di sampingnya menunduk, seakan tidak tahu apa yang akan ia dengar. Dokter membuka map, lalu menatap mereka berdua. Hasil tes DNA menunjukkan kecocokan yang sangat tinggi. Dengan kata lain, hubungan biologis antara bapak dan saudari Nadia adalah ayah dan anak. Dunia seakan berhenti berputar. Nadia menutup mulut dengan kedua tangannya. Air matanya langsung jatuh deras. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menoleh ke pria itu. Matanya berkaca-kaca, seakan menunggu reaksi. Pria itu mengangkat wajahnya, menatap Nadia dengan bingung. Kata-kata dokter terasa asing di telinganya. Namun ada sesuatu yang mengalir deras di dadanya. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tetapi naluri seorang ayah tiba-tiba menyeruak. Ia mengangkat tangan, menyentuh wajah Nadia dengan lembut, seakan ingin memastikan bahwa gadis di depannya benar-benar nyata. Nadia menangis semakin keras. Ia memeluk pria itu erat-erat. Tak peduli orang lain melihat. Ayah, ini benar ayahku. Suaranya pecah di antara tangis. Pria itu tak berkata banyak. Hanya memeluk balik dengan gemetar. Ingatan masa lalunya masih kabur, tapi perasaannya jelas. Ada ikatan darah, ada getaran yang tak bisa dijelaskan. Ada cinta seorang ayah yang muncul meski otaknya belum mampu mengingat. Hari itu, di ruang klinik sederhana, penantian 20 tahun seakan menemukan jawabannya. Namun di balik kepastian itu, Nadia tahu perjalanan masih panjang. Ayahnya mungkin sudah kembali secara darah, tapi belum sepenuhnya kembali dalam ingatan. Dan ia bertekad, apapun caranya, ia akan merawat dan mendampingi ayahnya hingga benar-benar pulih. Sejak hari itu, hidup Nadia berubah drastis. Hasil tes DNA dari klinik telah membuktikan segalanya. Pria lusuh yang ia temui di restoran, yang dulu ditertawakan dan diusir, adalah benar ayah kandungnya. Hatinya lega, tapi sekaligus dipenuhi tanggung jawab besar. Bagaimana cara ia mengembalikan martabat ayahnya? Bagaimana cara ia menyembuhkan luka batin yang sudah 20 tahun terpendam? Pagi itu, Nadia menyiapkan sarapan. Aroma roti bakar bercampur dengan wangi kopi hitam memenuhi ruang kecil apartemen. Di meja, ada segelas susu hangat yang ia siapkan khusus untuk ayahnya. Pria itu keluar dari kamar dengan langkah pelan, mengenakan baju kemeja abu-abu sederhana yang semalam Nadia belikan. Wajahnya jauh berbeda dari pertama kali mereka bertemu. Rambutnya rapi, kulit wajahnya bersih, meski garis lelah masih jelas. Ayah, mari sarapan, ucap Nadia lembut. Lidahnya masih kaku mengucapkan kata itu, seakan baru belajar menyebutnya kembali setelah sekian lama. Pria itu berhenti sejenak, menoleh, lalu tersenyum samar. Kata itu seperti menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Ia duduk, mengambil roti bakar, menggigitnya perlahan. Nadia memperhatikan setiap gerakannya dengan mata berkaca-kaca. Ia seperti ingin menebus semua tahun yang hilang. Ayah, nanti siang kita coba jalan-jalan ya. Biar ayah tidak bosan di apartemen. Saya akan ajak ayah melihat kota ini. Pria itu hanya mengangguk pelan.
Siang harinya, mereka berjalan menyusuri taman kota. Pohon-pohon besar menaungi jalan setapak. Anak-anak berlarian sambil tertawa, dan beberapa orang duduk santai membaca buku. Ayah Nadia berjalan di sampingnya. Pandangan matanya berkeliling penuh rasa asing, seperti seseorang yang baru saja mengenal dunia lagi. Sesekali ia berhenti, menatap sekelompok anak kecil yang bermain bola, lalu tersenyum samar, seakan sesuatu di dalam dirinya tergerak. Nadia menatap wajah itu lama-lama. Ayah, dulu waktu kecil, aku sering bermain kelereng di halaman rumah. Ayah yang mengajarkanku cara menembak kelereng supaya tepat sasaran. Suaranya bergetar, penuh rindu. Pria itu terdiam, menatap Nadia, lalu menunduk. Ia mengusap keningnya, mencoba keras mengingat. Ada bayangan samar, seorang anak kecil tertawa riang, duduk bersila dengan kelereng di tangan. Tapi bayangan itu cepat sekali hilang, tertelan kabut ingatan. Mata Nadia berkaca-kaca. Ia tidak memaksa. Ia tahu, ingatan itu butuh waktu untuk kembali. Yang penting sekarang adalah perasaan. Perasaan seorang ayah dan anak yang mulai tumbuh lagi. Hari-hari berikutnya, Nadia merawat ayahnya dengan penuh kesabaran. Ia mengajaknya belanja pakaian baru, menemaninya ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan, bahkan membawanya ke barbershop untuk merapikan rambut lagi. Setiap perubahan kecil di wajah ayahnya membuat Nadia bahagia. Dari seorang pengemis kotor yang dulu ditolak semua orang, kini perlahan kembali menjadi sosok terhormat. Namun di balik kebahagiaan itu, ada luka yang sulit disembuhkan. Malam hari, ketika Nadia sudah tidur, ayahnya sering berdiri di balkon, menatap langit. Ada rasa kosong di matanya, seakan ia tahu ada sesuatu yang besar yang hilang dalam hidupnya, tapi tak mampu mengingat apa. Beberapa kali Nadia mendapati ayahnya seperti itu. Ia mendekat, memeluknya dari samping, lalu berkata, "Ayah tidak perlu ingat semuanya sekarang. Cukup ada di sini bersamaku. Itu sudah lebih dari cukup." Di tempat kerjanya, Nadia sempat mendapat cibiran dari beberapa rekan yang mengetahui ia tinggal bersama seorang pria tua yang sebelumnya hidup di jalanan. Tapi Nadia tidak peduli. Ia lebih memilih menjaga ayahnya ketimbang menjawab omongan orang. Mereka tidak tahu siapa dia, batinnya. Suatu sore, Nadia pulang membawa sebuah bingkisan. Ia membuka di hadapan ayahnya, sebuah album foto lama. Di dalamnya, ada foto-foto kecil Nadia bersama ibunya, dan satu-satunya foto ayah yang pernah mereka simpan. Ia menunjukkannya dengan senyum. "Ayah, lihat ini. Ini aku waktu ulang tahun ke-7. Ayah seharusnya ada di sana, tapi sejak saat itu ayah hilang." Pria itu menatap album dengan mata yang berkaca-kaca. Tangannya menyentuh foto itu, bergetar. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya kaku. Air bening akhirnya jatuh dari matanya. Mungkin bukan karena ingatan yang kembali, tapi karena perasaan seorang ayah yang tak butuh kata-kata. Nadia langsung memeluknya erat. "Tidak apa-apa, ayah. Sekarang ayah sudah kembali. Itu cukup bagiku." Di tengah semua kehangatan itu, Nadia tahu satu hal, perjalanan mereka baru saja dimulai. Ia ingin memperkenalkan ayahnya kepada seseorang yang sangat penting dalam hidupnya, lelaki yang kelak akan mendampinginya. Tapi ia tahu, momen itu harus tiba pada waktu yang tepat, ketika hatinya dan hati ayahnya sudah siap. Minggu pagi itu, udara kota terasa lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Matahari naik perlahan, cahayanya menembus jendela apartemen Nadia, memantul di lantai keramik, dan memberi nuansa hangat. Nadia sudah bangun lebih awal, menyiapkan sarapan roti panggang, telur rebus, dan teh hangat. Sementara itu, pria yang kini ia panggil ayah sedang duduk di kursi balkon, menatap jalanan di bawah. Rambutnya sudah rapi, bajunya bersih, tapi sorot matanya masih menyimpan kebingungan. "Ayah," panggil Nadia sambil tersenyum. "Sarapan sudah siap. Mari masuk dulu." Pria itu menoleh, lalu bangkit perlahan. Langkahnya pelan, tapi lebih pasti dibanding beberapa hari lalu. Nadia memperhatikannya dengan mata berbinar. Ada rasa bangga kecil tumbuh di hatinya,
Bangga karena perlahan ia berhasil mengubah ayahnya dari seorang pengemis yang diusir orang menjadi sosok yang lebih terhormat. Di meja makan, mereka duduk berdua. Nadia menuangkan teh ke cangkir ayahnya. Hari ini aku ingin ajak ayah jalan lagi. Tapi kali ini bukan ke taman. Aku ingin memperkenalkan ayah pada seseorang. Pria itu berhenti mengunyah. Ia menoleh dengan tatapan bertanya. Siapa? Suaranya serak. Nadia menunduk, tersenyum kecil, lalu berkata pelan. Seseorang yang penting bagiku. Seseorang yang mungkin nanti akan jadi bagian dari keluarga kita juga. Ayahnya diam. Ia menatap Nadia lama-lama, seakan mencoba membaca isi hatinya. Ada kehangatan samar di matanya, tapi juga kecanggungan. Ingatan masa lalu masih kabur, tapi naluri seorang ayah seolah berbisik bahwa anaknya sedang berbicara tentang seorang lelaki, tentang calon pendamping hidupnya. Hari itu, setelah sarapan, Nadia menyiapkan ayahnya dengan kemeja biru tua dan celana panjang abu-abu. Ia bahkan membelikan sepatu baru agar penampilannya lebih rapi. Di depan cermin, Nadia merapikan kerah kemejanya. Ayah tampan sekali, katanya sambil tersenyum. Ayahnya menoleh ke cermin, mencoba tersenyum, tapi ada rasa kikuk di wajahnya. Mereka naik taksi menuju sebuah restoran keluarga yang tak terlalu jauh. Di dalam taksi, Nadia menggenggam tangan ayahnya. Ayah tidak perlu banyak bicara. Cukup duduk di sampingku. Aku ingin ia tahu bahwa aku punya seseorang yang berharga dalam hidupku, yaitu ayah. Pria itu mengangguk pelan. Dadanya terasa hangat, meski kepalanya masih penuh kabut. Restoran itu tidak terlalu ramai. Suasana hangat dengan lampu gantung berwarna kuning keemasan membuat hati sedikit tenang. Nadia memesan meja di sudut, lalu menunggu seseorang. Tak lama, seorang pria muda datang. Wajahnya ramah, tubuhnya tegap, mengenakan kemeja putih rapi. Senyumnya langsung merekah ketika melihat Nadia. Nadia, sapa pria itu sambil melangkah mendekat. Maaf agak terlambat, jalanan macet. Nadia berdiri, menyambutnya dengan senyum. Tidak apa-apa, aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang. Ia menoleh pada pria tua di sampingnya. Tangannya sedikit bergetar saat berkata, "Ini, ayahku." Ayahnya menoleh pelan, menatap pria muda itu dengan sorot mata kosong namun hangat. Pria muda itu tampak terkejut, tapi segera menyembunyikan keterkejutannya dengan senyum tulus. Ia menunduk hormat, lalu mengulurkan tangan. "Senang bertemu dengan ayah. Nama saya Arka." Pria tua itu menatap tangan yang terulur itu beberapa detik. Ada kebingungan di wajahnya, seolah ia sedang mencoba mengingat tata cara bersalaman yang sudah lama hilang. Tapi akhirnya ia meraih tangan itu, menggenggamnya perlahan. "Aku senang bertemu denganmu," katanya lirih. Nadia mengusap matanya yang mulai basah. Adegan sederhana itu baginya terasa begitu dalam. Dua orang terpenting dalam hidupnya kini duduk di meja yang sama. Mereka pun mulai makan bersama. Arka bercerita tentang pekerjaannya, tentang bagaimana ia mendukung Nadia dalam bisnis konstruksinya, tentang rencana masa depan yang ingin ia bangun bersama. Ayahnya hanya banyak diam, sesekali menoleh pada Nadia, sesekali mengangguk pada Arka. Tapi di tengah diam itu, ada rasa bangga samar di matanya. Nadia memegang tangan ayahnya di bawah meja, memberikan kekuatan. Ia tahu ayahnya belum sepenuhnya mengingat masa lalunya, tapi perasaan seorang ayah jelas terlihat. Sorot mata itu penuh kasih, meski kabur oleh lupa. Makan siang berakhir dengan suasana hangat. Saat keluar dari restoran, Arka menoleh pada Nadia dan berbisik, "Ayahmu orang baik. Aku bisa merasakannya." Nadia hanya tersenyum sambil menahan air mata. Di perjalanan pulang, ayahnya mendadak berkata lirih, "Laki-laki itu, sepertinya tulus." Nadia menoleh kaget, matanya membelalak, lalu tersenyum lebar. Ia menggenggam tangan ayahnya erat-erat. "Ya, ayah, dia memang tulus. Dan aku ingin ayah mengenalnya lebih dekat." Malam itu, setelah ayahnya tidur, Nadia duduk di kamarnya dengan hati penuh syukur. Hari ini adalah langkah besar.
Ia berhasil mempertemukan dua sosok yang paling ia cintai. Tapi ia tahu, perjalanan belum selesai. Ayahnya masih harus belajar menata kembali kehidupannya, dan Nadia masih harus bersabar menunggu momen ketika semua akan sempurna. Dan tanpa ia sadari, langkah besar berikutnya sudah menunggu, sebuah lamaran yang akan mengikat masa depan. Hari-hari setelah pertemuan di restoran itu terasa berbeda bagi Nadia. Ia melihat Arka semakin sering datang, bahkan kadang mengantarnya ke proyek lalu mampir ke apartemen untuk menemui ayahnya. Hubungan antara keduanya masih kaku, tapi Nadia bisa merasakan ada benang halus yang mulai terajut. Setiap kali Arka duduk mendengar ayahnya bercerita seadanya atau hanya diam bersama di ruang tamu, ada rasa hangat yang memenuhi hati Nadia. Suatu sore, selepas pulang kerja, Nadia menemukan Arka sudah menunggu di depan apartemen. Ia berdiri di samping mobilnya, dengan senyum hangat. "Nat, aku ingin bicara," katanya. Mereka duduk di sebuah kafe kecil di lantai bawah apartemen. Arka menatap Nadia lekat-lekat, lalu menarik napas panjang. "Aku ingin melamarmu. Bukan hanya karena aku mencintaimu, tapi juga karena aku ingin kita melangkah ke masa depan bersama, dengan restu keluargamu. Dan sekarang, aku tahu restu itu berarti restu dari ayahmu." Mata Nadia langsung berkaca-kaca. Ia menutup mulut dengan tangan, tubuhnya bergetar. "Arka." Hanya itu yang keluar dari bibirnya. Ia tahu betapa serius Arka. Ia juga tahu, momen ini harus benar-benar dipersiapkan. Arka menggenggam tangan Nadia. "Aku ingin melamar di hadapan ayahmu. Aku ingin ia melihat, meskipun ia belum sepenuhnya mengingat masa lalunya. Tapi aku ingin ia tahu bahwa aku sungguh-sungguh menjaga putrinya." Malam itu, Nadia duduk lama di samping tempat tidur ayahnya. Ia menatap wajah yang mulai tenang, napas yang teratur. Perlahan ia berbisik, "Ayah, sebentar lagi seseorang akan memintaku menjadi istrinya. Aku ingin ayah ada di sana. Aku ingin ayah melihat aku bahagia." Keesokan harinya, Arka datang membawa kantong belanja besar. Ia menyiapkan setelan baru untuk ayah Nadia, kemeja putih, jas abu-abu, dan sepatu hitam sederhana. Saat Nadia menyerahkannya, ayahnya sempat bingung. "Untuk apa semua ini?" tanyanya pelan. Nadia tersenyum, menahan rasa haru. "Ayah akan menemaniku dalam sebuah momen penting. Jadi ayah harus terlihat gagah." Pria itu terdiam, menatap pakaian itu lama-lama. Lalu, dengan mata yang samar berkaca, ia mengangguk. Ada perasaan aneh di dadanya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hari yang dinantikan pun tiba. Apartemen kecil itu disulap sederhana. Meja makan dihias bunga segar, cahaya lampu dibuat temaram, dan aroma masakan memenuhi udara. Arka datang dengan senyum gugup, membawa sebuah kotak kecil di saku jasnya. Nadia yang mengenakan gaun sederhana terlihat begitu anggun. Ayahnya duduk di kursi ujung meja, mengenakan jas abu-abu baru. Meski tubuhnya masih sedikit membungkuk, wajahnya tampak berbeda malam itu. Lebih berwibawa, lebih hidup. Makan malam berlangsung dengan tenang. Arka mencoba berbicara ringan, menceritakan masa kecilnya, pekerjaannya, dan rencananya. Ayah Nadia mendengarkan dengan tatapan penuh perhatian, sesekali mengangguk. Nadia hanya menatap keduanya bergantian. Hatinya bergetar melihat dua orang terpenting dalam hidupnya mulai saling membuka diri. Hingga akhirnya, saat piring-piring sudah kosong, Arka berdiri. Ia menoleh pada ayah Nadia dengan penuh hormat. Tangannya gemetar ketika ia merogoh saku jas, mengeluarkan kotak kecil beludru. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak, saya datang ke sini bukan hanya untuk makan malam. Saya datang karena saya mencintai putri Bapak. Saya ingin menjaga dia, mendampinginya, dan membuatnya bahagia. Maka malam ini, izinkan saya melamar Nadia di hadapan Bapak." Ruangan hening seketika. Nadia menutup mulutnya. Air mata langsung tumpah. Ayahnya menoleh pada Arka, lalu pada Nadia. Kemudian kembali pada cincin yang berkilau di kotak kecil itu. Wajahnya bergetar, seakan mencoba memahami situasi besar yang sedang terjadi. Ingatannya mungkin belum kembali,
tapi perasaannya jelas. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Arka dengan mata yang berkaca. Aku tidak banyak mengerti. Ingatanku masih hilang. Tapi hatiku merasakan sesuatu. Aku tahu, dia adalah anakku. Dan jika kau sungguh mencintainya, aku merestui. Nadia langsung memeluk ayahnya sambil menangis. Arka berlutut di hadapan Nadia, membuka kotak cincin itu, dan dengan suara yang bergetar ia berkata, Nadia, bersediakah engkau menikah denganku? Air mata Nadia jatuh semakin deras. Ia menatap Arka, lalu menoleh pada ayahnya yang masih duduk di samping, mata penuh binar haru. Dengan suara terisak, Nadia menjawab, Ya, aku bersedia. Cincin itu melingkar di jari manisnya, sementara tangan ayahnya menggenggam tangan mereka berdua. Malam itu, tanpa harus ada pesta mewah, sebuah keluarga yang lama tercerai-berai akhirnya menemukan kembali kehangatan. Hari-hari setelah lamaran itu terasa seperti babak baru bagi Nadia. Cincin yang kini melingkar di jarinya bukan hanya simbol cinta, tetapi juga janji bahwa hidupnya akan berubah. Arka semakin sering datang, bukan hanya untuk menemaninya, tetapi juga untuk membantu menjaga ayahnya. Kehadiran Arka memberi Nadia kekuatan yang lebih besar, seolah beban bertahun-tahun kini terbagi dua. Pagi itu, Nadia duduk di ruang tamu sambil menyiapkan daftar belanja. Di meja kecil di sampingnya, ayahnya sedang membaca koran yang ia belikan. Meski lambat, ia berusaha mengeja kata demi kata. Sesekali ia menatap bingung, lalu bertanya pada Nadia arti sebuah kata. Nadia dengan sabar menjawab. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Ayah ingin belajar lagi, katanya lirih. Aku tahu kepalaku sering lupa, tapi aku tidak mau hanya diam. Nadia menahan air mata haru. Ayah hebat, kita bisa belajar bersama. Pelan-pelan saja. Siang harinya, Arka datang membawa beberapa kantong besar. Isinya baju-baju baru, sandal, dan sebuah jam tangan sederhana. Untuk ayah, katanya sambil tersenyum. Ayah Nadia menerima dengan canggung, tapi matanya berbinar. Ia menatap jam tangan itu lama-lama, seakan ada sesuatu di ingatannya yang ingin muncul. Tangannya bergetar saat memasang jam itu di pergelangan. Aku dulu pernah punya jam seperti ini, gumamnya pelan. Nadia dan Arka saling berpandangan. Meski samar, itu pertanda bahwa ingatan ayahnya perlahan mencoba kembali. Malam itu, mereka makan bersama. Suasana terasa hangat, berbeda jauh dari pertama kali Nadia bertemu ayahnya di restoran. Tak ada lagi tatapan jijik orang-orang, tak ada lagi penolakan. Yang ada hanyalah keluarga kecil yang mulai tumbuh kembali. Namun di balik kebahagiaan itu, Nadia sering menangis diam-diam di kamarnya. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena tak menyangka Allah mengembalikan ayahnya di saat ia hampir menyerah. Tangis itu adalah luapan syukur, campuran antara lega, rindu, dan harapan. Arka selalu berusaha menenangkannya. Nat, katanya suatu malam saat ia menelpon Nadia, kau sudah melakukan hal yang luar biasa. Ayahmu mungkin belum ingat sepenuhnya, tapi lihatlah, dia bahagia bersamamu. Itu sudah lebih dari cukup. Nadia tersenyum di balik air matanya. Aku hanya takut kehilangan lagi. Arka, 20 tahun aku menunggu. Aku tidak sanggup kalau harus kehilangannya sekali lagi. Arka terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara mantap. Kau tidak sendirian lagi, Nat. Mulai sekarang, aku akan selalu ada di sampingmu. Kita akan menjaga ayah bersama-sama. Keesokan harinya, Nadia memutuskan untuk membawa ayahnya ke tempat yang dulu pernah menjadi rumah mereka. Rumah tua itu kini kosong, ket dindingnya mengelupas, pagar berkarat, dan halaman dipenuhi rumput liar. Saat sampai di depan gerbang, ayahnya berdiri terpaku. Matanya menatap rumah itu dengan tatapan kosong, namun bibirnya bergetar. Aku seperti pernah di sini, ucapnya lirih. Nadia memegang tangannya erat-erat. Ya, ayah. Dulu kita tinggal di sini. Bersama ibu. Pria itu menutup mata. Air mata jatuh perlahan di pipinya.
Ada bayangan samar yang berkelebat. Seorang wanita tersenyum. Seorang anak kecil berlari di halaman. Suara tawa yang hangat. Ia membuka mata, menatap Nadia, lalu mengusap pipinya dengan tangan gemetar. "Anakku." Nadia langsung memeluknya erat, menangis di pelukan itu. Meski ingatannya belum sepenuhnya kembali, perasaan seorang ayah jelas terpancar dari setiap gerakannya. Hari itu menjadi titik balik. Ayah Nadia semakin sering tersenyum, semakin sering memanggilnya, "Anakku," dengan suara lirih. Meski masih banyak yang ia lupa, tapi ikatan itu nyata. Ikatan yang tidak bisa dipatahkan oleh waktu, tidak bisa dihapus oleh 20 tahun kehilangan. Dan di tengah semua itu, Nadia mulai menyiapkan sesuatu yang baru. Hari pernikahannya dengan Arka. Tapi yang terpenting, ia ingin hari itu menjadi momen di mana ayahnya hadir, meski hanya dengan ingatan yang samar, untuk menyaksikan putrinya melangkah ke kehidupan baru. Hari itu datang dengan langit biru cerah dan angin yang berhembus lembut dari timur. Dari jendela apartemen, Nadia bisa melihat kota yang hiruk-pikuk seperti biasa, tapi hatinya terasa berbeda. Hari ini bukan hari kerja, bukan pula hari biasa. Hari ini adalah hari di mana ia akan menerima lamaran resmi dari Arka, di hadapan ayahnya yang baru saja kembali dalam hidupnya. Sejak subuh, Nadia sudah bangun. Ia menyiapkan ruangan apartemen sederhana itu dengan penuh cinta. Meja makan dipindah ke sudut, diganti dengan kursi-kursi yang ditata rapi menghadap ke sebuah meja kecil berlapis taplak putih. Di atasnya ada vas bunga mawar merah segar, dan lilin kecil yang nanti akan dinyalakan. Di dinding, ia menggantung foto ibunya, satu-satunya foto besar yang tersisa. Ia ingin ibunya juga seakan hadir dalam momen penting ini. Ayahnya duduk di sofa, mengenakan kemeja putih dan jas abu-abu yang pernah Arka belikan. Rambutnya rapi, wajahnya sedikit lebih segar setelah dicukur di barbershop pagi itu. Namun di matanya masih ada sisa kebingungan, sisa kosong dari ingatan yang hilang. Tapi malam itu, Nadia tak ingin menuntut lebih. Ia hanya ingin ayahnya duduk di sana, menyaksikan putrinya melangkah ke masa depan. "Pak, hari ini penting untukku," ucap Nadia sambil merapikan dasi ayahnya. Tangannya bergetar, matanya berkaca. "Aku ingin ayah ada di sampingku. Tidak perlu banyak kata, cukup duduk dan melihatku. Itu sudah lebih dari cukup." Pria itu menatapnya lama-lama. Ada cahaya samar di matanya, seakan memahami meski pikirannya masih penuh kabut. Ia mengangguk pelan. "Aku akan di sini untukmu." Menjelang sore, Arka datang. Ia mengenakan setelan jas hitam sederhana. Wajahnya serius tapi gugup. Di tangannya ada sebuah kotak kecil bludru, dan di belakangnya beberapa kerabat dekat ikut hadir, membawa buah tangan. Suasana apartemen kecil itu mendadak terasa hangat dan penuh kehidupan. Nadia duduk di samping ayahnya, sementara Arka berdiri di hadapan mereka. Ia menunduk hormat, lalu menatap pria tua itu dengan mata penuh ketulusan. Suaranya bergetar saat mulai berbicara. "Pak, malam ini saya datang bukan sekadar sebagai tamu. Saya datang untuk memohon restu. Saya mencintai putri Bapak, Nadia. Ia adalah cahaya dalam hidup saya. Saya ingin mendampinginya, menjaganya, dan membuatnya bahagia. Maka dengan segala kerendahan hati, saya melamar dia di hadapan Bapak." Ruangan hening. Semua mata tertuju pada pria tua yang duduk di sofa. Nadia menahan napas. Air matanya sudah menggenang. Ia menggenggam tangan ayahnya erat-erat, seakan ingin mentransfer kekuatan. Pria itu menatap Arka lama-lama. Ingatannya masih samar, tapi perasaannya berbicara lebih jelas. Ia menoleh pada Nadia, menatap wajah anaknya yang penuh harap, lalu kembali pada Arka. Dengan suara parau, ia berkata, "Aku tidak ingat banyak. Aku bahkan lupa siapa diriku dulu. Tapi aku tahu satu hal, dia ini anakku. Dan jika kau benar-benar mencintainya, aku merestui." Air mata Nadia jatuh deras. Ia menunduk, mencium tangan ayahnya dengan penuh haru. "Terima kasih, Ayah." Suaranya pecah di antara tangis. Arka berlutut di hadapan Nadia,
membuka kotak kecil berisi cincin perak berkilau. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Nadia, maukah engkau menikah denganku?" Tangis Nadia semakin deras. Ia menatap Arka, lalu menoleh pada ayahnya. Pria tua itu mengangguk perlahan. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar membentuk senyum samar. Seakan naluri seorang ayah kembali hidup. "Ya, aku mau," jawab Nadia lirih, namun tegas. Arka menyematkan cincin itu di jari manisnya. Suara tepuk tangan kecil dari para kerabat memenuhi ruangan. Nadia langsung memeluk Arka, lalu berbalik memeluk ayahnya. Air mata mereka bercampur, membasahi pundak satu sama lain. Malam itu, apartemen sederhana menjadi saksi sebuah kebahagiaan yang tak ternilai. Seorang ayah yang hilang selama 20 tahun akhirnya bisa menyaksikan putrinya dilamar oleh lelaki yang mencintainya. Meski ingatan belum sepenuhnya kembali, tapi perasaan seorang ayah tak pernah hilang. Di sudut ruangan, foto mendiang ibu Nadia tergantung, seakan ikut tersenyum. Nadia menatap foto itu lama-lama, lalu berbisik dalam hati, "Ibu, ayah sudah kembali. Aku tidak sendirian lagi." Malam pun berlalu dengan doa, harapan, dan restu. Sebuah keluarga kecil yang dulu hancur akhirnya dirajut kembali, bukan dengan ingatan yang sempurna, tapi dengan cinta yang tulus. Dan di sanalah, Nadia menemukan arti sebenarnya dari pulang. Cerita selesai. Sahabat semuanya, inilah kisah tentang Nadia, wanita pekerja keras yang menemukan kembali ayah kandungnya dalam wujud seorang pengemis jalanan. 20 tahun ia menunggu, 20 tahun ia berdoa, hingga akhirnya Allah mempertemukan mereka di saat yang tak terduga. Meski ingatan sang ayah belum sepenuhnya kembali, namun perasaan seorang ayah kepada putrinya tetap nyata. Di hadapan ayahnya itulah, Nadia menerima lamaran Arka, pria yang tulus mencintainya. Lamaran yang sederhana, tapi penuh air mata dan restu. Hikmahnya, sahabat, kasih sayang orang tua tidak akan pernah benar-benar hilang, meski terkubur waktu, meski tertutup luka dan lupa. Ikatan darah, ikatan cinta, akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Dan kita, sebagai anak, jangan pernah berhenti mendoakan orang tua kita, karena doa itu yang akan menjadi penghubung antara kita dengan mereka. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih menghargai keluarga, lebih sabar, dan lebih tulus dalam mencintai. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.